Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman sekalian. Pada kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemasaran pendidikan. Anggota kelompok 8 yang terdiri dari saya, Marsyadi Fazimar, selaku moderator, dan Ali Akbar Juansah. Pada materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, pada materi pertama yaitu tentang pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini terdapat pengertian, yaitu pengertian dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah proses masyarakat dalam mengelola interaksi sekolah dan masyarakat berkontribusi dan bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan atau lembaga pendidikan. Menjaga hubungan baik antara sekolah dan masyarakat sangat diperlukan. Terdapat prinsip-prinsip dan metode dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, untuk meningkatkan persepsi pendidikan, kerjasama harus disertai dengan etikat baik. Kedua, tidak ada batasan kelas dalam keterlibatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan masalah akademis atau pendidikan. Yang ketiga, kerjasama harus muncul secara alami dimulai dengan tugas yang paling sederhana dan berlanjut ke tugas yang lebih sulit. Yang keempat, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus melalui organisasi formal yang bertugas melaksanakannya. Di sini terdapat fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pembaharu atau agent of change. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga seleksi atau selecting agency. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian atau agent of preservation. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga peningkat atau class leveling agency. Dan yang terakhir, sekolah sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency. Di sini terdapat unsur-unsur hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, ada unsur sekolah. Untuk memberikan pendidikan yang efisien dan efektif bagi warga negara, sekolah diciptakan sebagai pusat pendidikan formal. Yang kedua, ada unsur murid dan guru. Guru dan siswa sama-sama memainkan penting di sekolah. Sekolah tidak akan ada jika tidak ada siswa. Dan yang terakhir adalah ada orang tua, murid, dan masyarakat. Penting untuk membangun hubungan positif antara program sekolah dan hubungannya dengan orang tua dan masyarakat. Terdapat teknik-teknik yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada teknik pertemuan kelompok, itu contohnya seperti pertemuan rapat akhir tahun dan rapat tahun ajaran baru. Yang kedua, teknik pertemuan individual yang dilaksanakan dengan mengundang wali siswa ke sekolah jika anaknya memiliki masalah di sekolah. Dan yang terakhir ada teknik publikasi dengan membagikan selembara atau pun menempel informasi di mading sekolah. Terdapat ruang lingkup pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Ini bisa kita lihat dari dua arah, yaitu secara internal maupun eksternal. Secara internal itu merupakan pengelolaan yang membina hubungan kekeluargaan dengan warga sekitar atau warga sekolah. Dan untuk eksternal itu merupakan pengelolaan yang lebih luas jangkauannya karena lebih berorientasi kepada masyarakat sekitar. Terdapat hambatan pada proses hubungan sekolah dengan masyarakat. Itu mempengaruhi faktor yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan maupun di kalangan warga sekolah tentang tujuan dan metode pengelolaan hubungan sekolah masyarakat. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara warga sekolah dengan warga masyarakat, sehingga terjadi komunikasi satu arah antara pihak sekolah dengan warga masyarakat atau wali siswa, yang akibatnya pihak sekolah memaksakan kehendaknya kepada masyarakat atau wali siswa yang pada saat itu hanya terlibat dalam aspek pembiayaan. Jika terdapat hambatan, maka terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, sekolah harus memberikan informasi yang terintegrasi kepada masyarakat agar masyarakat tertarik untuk mempelajari semua program yang ditawarkan di sekolah.
Yang kedua, hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga masyarakat tidak akan beranggapan mereka hanya dibutuhkan ketika dana dibutuhkan. Yang ketiga, ketika program yang ditawarkan oleh sekolah harus dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan dengan berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan menerapkan hubungan ini. Selanjutnya, pada materi kedua yaitu pemasaran pendidikan yang akan dibacakan oleh ahli. Kepada ahli, saya persilahkan. Terima kasih, Marsha. Oke, untuk materi kedua, saya akan membacakan nih tentang pemasaran pendidikan. Untuk pengertian pemasaran pendidikan sendiri yaitu sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa, yaitu kualitas dan kuantitas sekolah atau lembaga pendidikan serta sistem pengajaran yang telah ditawarkan dalam kegiatan promosi atau penjualan dengan pemakai jasa pendidikan, yaitu si orang tua siswa atau wali murid. Dalam konsep pemasaran pendidikan sendiri itu ada 4, yaitu konsep produksi, konsep produk atau jasa, yang ketiga ada konsep penjualan, dan yang terakhir ada konsep pemasaran masyarakat. Untuk tujuan pemasaran pendidikan sendiri itu ada 5 faktor. Yang pertama ada keandalan, yaitu atau reliability. Yang kedua ada daya tangkap atau responsiveness. Yang ketiga ada kepastian atau assurance. Yang keempat empathy. Yang kelima berwujud atau bankable. Dalam penerapan pemasaran pendidikan sendiri yaitu ada 6. Yang pertama ada produk, segala sesuatu yang dapat diberikan kepada customer dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua ada price, yaitu harga, yaitu elemen yang berkaitan dengan kualitas produk. Calon siswa bersedia membayar lebih untuk produk yang baik jika dianggap berada dalam kisaran harga pelanggan pendidikan. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu adalah lingkungan, merupakan komponen nilai dan keunggulan jasa yang dipandang cukup penting untuk diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu adalah aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan mengikatkan pasar sasaran industri dan produknya agar mendorong mereka untuk menerima, membeli, dan tetap setia pada produk institusi. Yang kelima ada people atau orang, yaitu sumber daya utama dalam pemasaran jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa dan berdampak signifikan terhadap kualitas jasa tersebut adalah manusia. Dan yang terakhir ada proses atau proses, yaitu keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh inti dari semua pendidikan, kualitas pada semua komponen yang mendukung proses pendidikan. Dalam karakteristik pemasaran pendidikan, yang pertama ada tidak berwujud atau intangibility, yaitu pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, menyentuh, mendengar, atau merasakan hasil sebelum mengkonsumsinya, karena jasa tidak berwujud seperti benda fisik, yaitu menjadi sistem dari lembaga pendidikan. Yang kedua ada tidak terpisahkan atau inseparability, yaitu sumber layanan pendidikan atau lembaga pendidikan yang menawarkannya tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan diciptakan dan digunakan secara bersamaan. Yang ketiga ada bervariasi atau variability. Layanan pendidikan yang ditawarkan sering dimodifikasi. Hal ini akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang mengirimkannya, kapan dipasok, dan di mana disediakan. Akibatnya, sulit bagi layanan pendidikan untuk memenuhi standar kualitas. Dalam pemasaran pendidikan sendiri ada hambatannya, yaitu faktor penghambat pemasaran sekolah ini bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sekolah berasal dari kelemahan yang dimiliki sekolah untuk melakukan pemasaran sekolah. Sedangkan faktor eksternal sendiri itu berasal dari ancaman sekolah dalam pemasaran sekolah, yaitu persaingan sekolah lain yang sama menawarkan jasa pendidikan. Dan upaya yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hambatannya itu sendiri, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi pemasaran sekolah. Yang kedua, berbenah diri dengan mengetahui dan menganalisis permasalahan yang timbul, baik dari internal maupun eksternal sekolah.
Yang terakhir yaitu mengetahui apa penyebab permasalahan yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama, selalu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan menjalin hubungan silaturahim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi sudah kami jelaskan mengenai pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dan pemasaran pendidikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam kata ataupun tingkah laku. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.